Shalom, perkenalkan nama saya Antoni Stefanus Sindabariba dengan NIM 21400500071. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan pengalihan hak. Pengalihan hak dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian hak bersama, pengertiannya, dasar hukumnya, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan APHB. Pembagian hak bersama adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak bersama atas tanah agar supaya menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama tersebut berdasarkan akta pemberian hak bersama. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, di sini saya akan memberikan salah satu contoh pembagian hak bersama. Saya mengambil dari adat istiadat orang Batak. Pada adat istiadat orang Batak, yang biasa mendapatkan hak warisan hanyalah anak laki-laki saja, di mana anak perempuan tidak mendapat hak atas warisan yang dimiliki orang tua mereka tersebut. Dan pada adat istiadat orang Batak, anak sulunglah atau siakanganlah yang paling banyak mendapatkan hak warisan tersebut. Dan yang biasa mendapat hak waris rumah adalah anak yang bungsu atau siapudan. Anak tengah atau sibitonga, mereka hanya dapat menerima pemberian dari orang tua mereka tersebut dan tidak dapat meminta banyak atas hak waris tersebut. Pembagian hak bersama bisa terjadi untuk membagi hak bersama, misalnya karena waris atau pecah kongsi. Dalam pemisahan dan pembagian waris, mereka dapat bersepakat untuk melakukan pembagian terhadap sebidang tanah tertentu yang hanya dibagikan kepada salah satu seorang ahli waris saja. Misalnya, B saja yang memperoleh tanah tersebut atau tanah tersebut dibagikan kepada dua orang ahli waris dan menyebutkan secara tegas bagian masing-masing. Ahli waris atau para ahli waris yang memperoleh hak atas tanah tersebut bukan berasal dari para ahli waris lainnya, akan tetapi langsung dari pewaris. Dengan demikian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1081 sampai 1085 KUH Perdata, di mana dikatakan pada pasal tersebut, yaitu pasal 1081 dikatakan surat dan bukti-bukti milik barang-barang yang dibagikan harus diserahkan kepada orang yang mendapat barang itu sebagai bagiannya. Bila surat-surat itu menyangkut barang yang dibagikan kepada lebih daripada satu orang ahli waris, maka surat itu harus tetap dipegang oleh orang yang mendapat bagian tersebut dalam barang itu. Tetapi ia wajib memberi kesempatan kepada sesama ahli waris itu untuk melihat surat-surat tersebut, dan bila di antara mereka ada yang menginginkannya, memberikan salinan atau petikan-petikan atas biaya orang itu. Pada pasal 1082 dikatakan, surat-surat umum mengenai harta peninggalan harus tetap disimpan oleh orang yang ditunjuk dengan suara terbanyak para ahli waris, atau bila ada perselisihan, oleh orang yang diangkat pengadilan negeri atas permohonan mereka yang berkepentingan yang paling siap. Tetapi orang itu wajib memberi kesempatan melihat surat-surat itu dan memberikan petikan-petikan atau salinan-salinan menurut ketentuan pasal yang lalu. Pada pasal 1083 dikatakan, tiap-tiap ahli waris dianggap langsung menggantikan pewaris dalam hal memiliki barang-barang yang diperolehnya dengan pembagian atau barang-barang yang dibelinya berdasarkan pasal 1076. Dengan demikian, tiada seorang pun di antara para ahli waris dianggap pernah mempunyai hak milik atas barang-barang lain dan harta peninggalan itu. Pada pasal 1084, para ahli waris berkewajiban masing-masing menuntut besarnya bagiannya untuk saling menjamin terhadap segala gangguan dan tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan.
yang bersumber pada suatu sebab yang timbul sebelum pembagian, beserta mengenai kemampuan para pengutang bunga atau tagihan lainnya. Penjamin itu tidak terjadi bila hal itu dinyatakan tidak mungkin dengan persyaratan khusus yang tegas dalam akta pemisahan harta. Penjamin itu berhenti bila kepada sesama ahli waris itu diajukan tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan karena kesalahannya sendiri. Penjaminan mengenai kemampuan orang-orang yang berutang bunga atau tagihan-tagihan lain dan harta peninggalan hanya diwajibkan bila seluruh tagihan itu dibagikan kepada seorang ahli waris dan bila oleh ahli waris itu dibuktikan bahwa orang yang berutang itu sudah tidak mampu pada waktu pembuatan akta pemisahan harta lain itu. Tuntutan untuk penjaminan termasuk dalam alinea yang lalu tidak dapat diajukan setelah lampau 3 tahun sejak pemisahan harta peninggalan. Pada pasal 1085 dikatakan bila seorang ahli waris atau lebih berada dalam keadaan tak mampu untuk membayar bagiannya dalam penggantian kerugian yang harus dibayar berhubung dengan kewajiban menjamin seorang sesama ahli waris, maka bagian yang harus dibayar ini dipikul bersama-sama menurut perbandingan bagian warisan masing-masing oleh yang dijamin dan para sesama ahli waris yang mampu untuk membayar. Demikian pasal 1081 sampai 1085 itu mengatakan seperti demikian tersebut. Perolehan hak tersebut bukan terjadi mulai saatnya dibuatnya akta tersebut, melainkan terjadi terhitung sejak meninggalnya pewaris. Pemisahan dan pembagian dalam pemilikan bersama yang terkait ini bersifat deklaratif dan mempunyai darah berlaku surut. Jadi, dari sini peralihan hak terjadi dari pewaris kepada ahli waris yang memperoleh tanah tersebut, bukan dari para ahli waris kepada ahli waris yang memperoleh tanah tersebut. Hal ini yang mungkin kurang dipahami oleh sebagai besar pejabat BPN yang adalah pejabat yang berkaitan dengan pelaksana pembayaran BPHTB notaris dan PPAT. Berangkat dari definisi tersebut, maka jika kita lihat dari hakikat pemisahan dan pembagian hak bersama yang berasal dari warisan, maka jelas bahwa pemisahan dan pembagian hak bersama yang berasal dari warisan tersebut bukan merupakan objek pajak BPHTB, karena dalam hal tersebut tidak dapat peralihan hak dari ahli waris yang satu kepada ahli waris dan yang lainnya. Yang ada di dalamnya adalah peralihan hak dari pewaris langsung kepada ahli waris yang memperoleh hak tanah tersebut. APHB atau dengan kepanjangan akta pembagian hak bersama adalah akta yang dibuat untuk melakukan pembagian hak bersama milik beberapa pemegang hak. Akta pembagian hak bersama atau APHB merupakan suatu dokumen yang tak luput dalam hal waris. Proses pewarisan berupa tanah sering terjadi dalam kehidupan masyarakat mengingat tingginya nilai ekonomis yang dimiliki oleh tanah tersebut. Hal demikian yang kerap kali memicu perselisihan bahkan sengketa di tengah-tengah masyarakat, bahkan di dalam lingkup kekeluargaan. Tidak sedikit anggota keluarga atau para ahli waris yang terlibat dalam perselisihan karena pewarisan tersebut. Hal ini dikarenakan penguasaan secara individual adalah salah satu keinginan para ahli waris untuk menguasai suatu hak atas tanah tersebut. Nah, untuk mengatasi penguasaan hak atas tanah secara individu itu, apabila jumlah ahli warisnya lebih dari satu, maka dibutuhkan alas hak yang mendasarinya, yaitu akta pembagian hak bersama atau APHB, yang dibuat oleh pejabat
berwenang, yaitu pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Dengan dilakukannya pembuatan APHB tersebut, maka terjadilah peralihan hak salah seorang atau beberapa orang di antara pemegang hak bersama tersebut kepada salah seorang atau beberapa orang lainnya dari pemegang hak bersama tersebut yang bersangkutan dengan dibuatnya APHB. Maka jelas di sini pemisahan atau pembagian yang dilakukan berdasarkan APHB merupakan objek BP HTB sesuai dengan ketentuan pasal 85 ayat 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan karenanya terutang BPHTB yang harus dilunasi sebelum dibuatnya akta APHB tersebut. Dalam perolehan hak karena warisan, pembuatan APHB ini dilakukan jikalau sertifikat tanah hak bersama tersebut telah dilakukan balik nama ke atas nama semua ahli waris. Misalnya, ke atas nama BCDE, akan tetapi kemudian BCE bermaksud menyerahkan haknya kepada si D. Maka menyerahkan hak dari BCE ke D tersebut dikenakan PPh maupun BPHTB. Dan jika ternyata para ahli waris menghendaki tanah yang ditinggalkan pewaris tersebut dibagikan kepada salah seorang ahli waris saja, misalnya BCDE sepakat bahwa tanah tersebut akan dibagikan kepada si B, maka mereka dapat membuat akta pembagian waris baik yang dibuat dengan akta notaris maupun akta di bawah tangan. Selanjutnya, berdasarkan surat keterangan waris dilengkapi dengan pembagian waris tersebut, sertifikat tanah atas nama pewaris dapat langsung dibalik nama ke atas nama salah seorang ahli waris, yaitu si B yang tadi. Kemungkinan tersebut secara tegas dinyatakan dalam pasal 42 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang lebih lanjut diatur dalam pasal 111 ayat 5 PMNA/KA BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Jika salah seorang ahli waris merupakan seorang WNA karena sebab apapun dan tanah tersebut berstatus hak milik HGU atau HGB, maka berlakulah ketentuan pasal 21 ayat 3, pasal 30 ayat 2 atau pasal 36 ayat 2 UUPA, dan ahli waris tersebut tetap berhak untuk mewarisi tanah tersebut. Namun, dalam jangka waktu 1 tahun, ia wajib melakukan pengalihan atau mengalihkan hak bagiannya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Menghadapi permasalahan tersebut, maka memang sebaiknya pihak WNA tidak memperoleh bagian atas tanah tersebut. Jadi tanah tersebut dibagikan oleh ahli waris yang WNI, sehingga selanjutnya sertifikat tanah tersebut dibalik nama ke atas nama ahli waris yang WNI. Penyelesaian lain yang disarankan yaitu ahli waris WNA membuat akta penolakan harta peninggalan, dan penolakan yang ia lakukan hanya semata-mata agar tanah warisan tersebut dapat dibalik namakan ke atas nama ahli waris yang lain dan segera dapat dijual dan ahli waris WNI. Dan ahli waris WNI dapat menikmati warisan dari hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut. Akan tetapi, kadang penyelesaian yang dilakukan dengan jalan penolakan warisan tidak menyelesaikan masalah, melainkan dapat menimbulkan masalah yang baru. Karena berdasarkan ketentuan pasal 1058 KUH Perdata, seorang yang telah menolak harta peninggalan pewarisan
pewaris dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, sehingga ia tidak lagi berhak atas apapun harta peninggalan pewaris. Ia tidak hanya tidak berhak atas tanah tersebut, tetapi juga tidak berhak atas harta pewaris yang lainnya. Hal inilah yang sering terjadi dalam praktik, di mana ia menyangka bahwa ia hanya tidak berhak atas tanah yang bersangkutan saja, akan tetapi ia tetap berhak atas harta yang lain yang dimiliki oleh si pewaris. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas apa-apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan peralihan hak pembagian hak bersama atau pembuatan APHB tersebut. Adapun syarat-syarat pembuatan APHB tersebut ialah yang pertama, formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon atas kuasanya yang bermaterai cukup. Yang kedua, surat kuasa apabila dikuasakan. Yang ketiga, fotokopi identitas pemohon atau KTP dan KK, dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Yang keempat, fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket jika tanah dan bangunan tersebut pemiliknya ialah sudah berbadan hukum. Yang kelima, sudah bersertifikat asli. Yang keenam, akta pembagian hak bersama yang dibuat oleh PPAT. Dan yang ketujuh, izin pemindahan hak jika dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. Yang kedelapan, fotokopi SPPT dan PBB 10 tahun ke belakang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Dan yang kesembilan, penyerahan bukti SSB atau BPHTB ke bukti bayar uang pemasukan atau pada saat pendaftaran hak tersebut. Dan yang ke-10, penyerahan bukti SSB atau BPHTB dan bukti SSP atau dan bukti SSP atau PPH untuk perolehan atas tanah lebih dari 60 juta rupiah. Dan yang selanjutnya, identitas diri jika hak itu milik perorangan. Selanjutnya, luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon oleh si pemohon. Dan yang selanjutnya, pernyataan tanah tidak bersengketa, dan selanjutnya pernyataan tanah atau bangunan dikuasai secara fisik. Demikian hasil pemaparan yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.